Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Gaby Moracheri, mahasiswi Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Dengan NIM 03021282126048. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi batuan beku. Yang pertama, apa itu batuan beku? Batuan beku adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah ataupun di atas permukaan bumi. Selanjutnya yaitu intrusi batuan beku. Intrusi batuan beku merupakan massa batuan yang terbentuk ketika magma mengalami pendinginan di bawah permukaan bumi. Sedangkan ekstrusi batuan beku merupakan massa batuan yang terbentuk ketika magma mengalami pendinginan di atas permukaan bumi. Selanjutnya yaitu klasifikasi batuan. Ada beberapa klasifikasi pada batuan. Yang pertama yaitu berdasarkan genesa. Berdasarkan genesanya dibagi menjadi 3. Yang pertama intrusi. Intrusi merupakan batuan beku dalam. Contohnya granit, peridotit, gabbro, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, ekstrusi. Ekstrusi merupakan batuan beku luar. Contohnya ada basalt, andesit, riolit, obsidian, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu korok atau gam atau intermediate, yaitu batuan beku yang terbentuk di celah-celah kerak bumi atau lereng gunung. Contohnya granit porfir atau granovir. Selanjutnya yaitu berdasarkan kandungan silikat dioksida atau SiO2. Yang pertama ada batuan beku asam. Kandungan silikatnya lebih besar dari 66%. Contohnya ada riolit. Yang kedua yaitu batuan beku intermediate. Kandungan silikatnya 55% sampai 66%. Contohnya ada dasit. Yang ketiga yaitu batuan beku basah. Kandungan silikatnya 45% sampai 55%. Contohnya ada andesit. Yang terakhir yaitu batuan beku ultra basah. Kandungan silikatnya kurang dari 45%. Contohnya basalt. Selanjutnya yaitu berdasarkan tempat terbentuknya. Dibagi menjadi 2 yaitu batuan beku plutonis, yaitu batuan yang proses terbentuknya jauh di dalam bumi, yaitu 15-50 km. Batuan ini terbentuk dari pendinginan yang berjalan sangat lambat. Oleh karena itu, batuan ini mempunyai kristal yang sempurna, atau disebut holokristalin. Ciri-cirinya yaitu pada umumnya berbutir kasar dan jarang memperlihatkan struktur vesikuler atau lubang gas. Sedangkan batuan beku vulkanis, yaitu batuan yang terbentuk di permukaan bumi. Ciri-cirinya yaitu berbutir halus dan sering terdapat kaca dan memperlihatkan struktur vesikuler. Selanjutnya yaitu struktur dan tekstur batuan. Struktur adalah kenampakan hubungan antar bagian batuan yang berbeda. Macam-macam struktur batuan beku. Yang pertama ada vesikuler. Vesikuler dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu skoria, berlubang seperti sarang lebah atau sangat banyak. Yang kedua kumisan, yaitu berlubang tetapi tidak berhubungan. Yang terakhir aliran, mengendap atau berbentuk celah, menunjukkan kesan aliran. Yang kedua yaitu amigdaloidal, yaitu lubang gas yang tertutup oleh mineral baru. Yang ketiga jointing, yaitu bila batuan tampak memiliki patahan atau retakan, atau disebut juga dengan crack. Yang keempat atau yang terakhir yaitu masif, yaitu tidak memiliki lubang atau patahan. Selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur adalah kenampakan batuan yang berkaitan dengan ukuran, bentuk, dan susunan butir dalam batuan. Tekstur ini terjadi sebagai akibat pembekuan magma yang sangat dipengaruhi oleh kondisi kimia dan fisika magma. Yang pertama, derajat kristalin. Derajat pengkristalan ditentukan oleh perbandingan antara massa kristal, amorf, atau bentuk padatan yang bukan kristal, susunan kimia tidak teratur, namun pola mirip kristal pada batuan beku.
yang meliputi yang pertama yaitu holokristalin. Holokristalin semuanya itu kristal. Yang kedua hipokristalin. Hipokristalin ini hanya sebagian yang kristal. Yang ketiga yaitu hipohialin, sebagian gelas atau kaca. Yang keempat yaitu holohialin, semuanya itu gelas atau kaca. Selanjutnya yaitu granularitas atau ukuran kristal. Dibagi menjadi tiga yaitu vaneritik. Vaneritik itu kasar, terbentuk di batuan dalam. Selanjutnya yaitu porfiritik, agak kasar, terbentuk di bagian intermediate. Yang ketiga yaitu avanitik, yaitu halus, terbentuk di bagian luar. Selanjutnya ada bentuk kristal. Yang pertama ada euhedral, berbentuk sempurna. Yang kedua ada subhedral, tidak begitu jelas atau sebagian teratur. Yang ketiga ada anhedral atau tidak teratur. Nah, di sini ada gambarnya. Yang pertama itu ada anhedral, bisa dilihat di sini tidak teratur. Yang kedua yaitu subhedral, tidak begitu jelas, tetapi ada sebagian yang teratur. Nah, bisa dilihat di sini, sebagian itu teratur. Yang ketiga itu ada euhedral, bentuknya sempurna. Nah, ini bentuknya teratur dan sempurna. Nah, selanjutnya itu ada gambar kristal euhedral atau bentuk sempurna. Ini adalah quartz atau SiO2. Ini ada pierit. Selanjutnya yaitu kristal subhedral atau sebagian sempurna. Nah, di sini ada gambar brownite. Yang terakhir yaitu kristal anhedral atau bentuk tidak teratur. Di sini ada gambar perak. Nah, sekian presentasi mengenai batuan beku dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.